Selamat malam, hari ini saya lanjut menjelaskan anggaran persediaan bahan baku. Anggaran persediaan bahan baku disusun sebagai suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan, yang meliputi jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing bahan baku yang tersisa sebagai persediaan, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, dan nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Adapun besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor seperti volume produksi selama satu periode waktu tertentu, volume bahan baku minimal atau safety stock, besarnya pembelian yang ekonomis, estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang, biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku, tingkat kecepatan bahan baku menjadi rusak. Anggaran biaya pemakaian bahan baku. Bahan baku yang dibeli oleh perusahaan terdiri dari bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan bahan baku yang tersimpan di gudang sebagai persediaan. Anggaran biaya pemakaian bahan baku akan merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dan dihitung dalam satuan moneter. Manfaat disusunnya anggaran ini adalah sebagai perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan dan sebagai pengawasan penggunaan bahan baku. Dengan demikian, dalam anggaran biaya bahan baku yang habis dipakai harus diperinci mengenai jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk proses produksi, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan untuk proses produksi, jenis produk yang dihasilkan, dan waktu penggunaan bahan baku. Contoh soal. Berikut ini data yang disajikan oleh PT Sriwijaya. Perkiraan penjualan jenis bahan XYZ, jumlah unit 15.000 sesuai ini ya, soal masing-masing jenis barang XYZ itu ada jumlah dalam unit, harga per unit, persediaan awal dan persediaan akhir. B. Bahan baku yang digunakan dihitung menurut standar penggunaan kebutuhan atau standar usage rates atau SUR. Ya, di sini jenis bahan baku yang digunakan ada 3, 1, 2 dan 3. Satuannya ada unit, ada kilo, ada unit juga. SUR-nya itu untuk bahan baku X ya seperti ini ya standarnya ya. Oke. Kemudian jumlah persediaan masing-masing bahan baku adalah jenis bahan baku 1, 2, dan 3, persediaan awal dan persediaan akhir. Perkiraan harga bahan baku adalah jenis bahan baku dan harga per unitnya. Berdasarkan data di atas, susunlah anggaran produksi untuk masing-masing jenis barang, anggaran kebutuhan bahan baku yang dirinci menurut jenis barang dan jenis bahan baku, anggaran pembelian bahan baku yang terperinci menurut jenis bahan baku dan nilainya. Keempat, anggaran biaya pemakaian bahan baku yang habis digunakan yang dirinci menurut jenis bahan baku dan jenis barang. Penyelesaian. Yang pertama, untuk PT Sriwijaya, anggaran produksi ya untuk masing-masing dalam unit untuk masing-masing jenis barang. Kita lihat seperti ini, ada kolom keterangan barang X, barang Y, dan barang Z. Untuk rumusnya adalah sama. Penjualan tambah persediaan akhir adalah kebutuhan, kurangi persediaan awal adalah jumlah produksi ya. Untuk barang X masukkanlah yang barang X, barang Y, dan barang Z-nya ya, yaitu 15.000, 30.000, 20.000 ya. Dimasukkan di penjualan. Persediaan akhir yaitu 4.000, 5.000, 6.500 itu ada di soal. Ya, kemudian untuk kebutuhan tinggal ditambahkan semua. Persediaan awal juga di soal. Ya, ini persediaan awal masukkan sehingga didapatlah jumlah produksi untuk barang X 13.000, barang Y 32.000, dan barang Z 23.000. Kemudian pertanyaan nomor 2. Anggaran kebutuhan bahan baku yang dirinci menurut jenis barang dan jenis bahan baku. Kita susun kolom seperti ini, barang X, Y, Z produksinya. Produksi ini adalah yang sudah kita hitung tadi ya, kita masukkan untuk X 13.000, untuk Y 32.000, untuk Z 23.000 ya. Lalu kebutuhannya, bahan baku 1, bahan baku 2, dan bahan baku 3. Ada masing-masing ada SUR dan kebutuhan. SUR-nya tinggal dimasukkan sesuai soal ya. Nah, SUR-nya untuk barang X itu adalah untuk bahan baku 1, 2, bahan baku Y 3, dan bahan baku Z-nya 4. Kita lihat ya. Bahan X produksinya 13.000, Y 32.000, Z 23.000. Nah, SUR-nya untuk bahan baku 1 adalah barang X itu 2 katanya.
ya. Lalu barang Y 3, barang Z 4. 3 4. Oke. Lalu kamu kalikan saja. 13.000 kali 2 26.000. 32 kali 3 96.000. 23.000 kali 4 itu 92.000, ya. Dan dijumlahkan, jumlahnya 214.000. Dan seterusnya untuk bahan baku 2 dan bahan baku 3 juga sama, ya. Bisa kamu lihat di soal. Cuman jangan sampai salah pindah. Contoh yang ini, bahan baku Z. Bahan baku 2, ya. Untuk barang X itu 3, barang Z itu 3. Ya, 3 dan 3. Untuk bahan baku jenis 3. Nah, untuk barang X itu 1, barang Y 4 dan barang Z 2. 1 4 2, ya, sama ya. Oke. Ini semua dijumlahkan. Oke. Lalu lanjut nomor 3. Anggaran pembelian bahan baku yang terperinci menurut jenis bahan baku dan nilainya. Nah, kita membuat kolom seperti ini, anggaran pembelian bahan baku, yaitu kebutuhan tambah persediaan akhir adalah jumlah kebutuhan kurangi persediaan awal. Dapatlah pembelian. Dan dikali harga satuan, itu dapat nilai pembelian. Kebutuhan 214.000 ini hasil yang sudah kita dapat di nomor 2. Bahan baku 2 itu 108.000, bahan baku 3 itu 187.000. Persediaan akhir itu 4.000. Persediaan akhir 4.000. Ada di soal, ya. Sorry, ini. Jumlah persediaan masing-masing bahan baku. Persediaan akhir 4.000 untuk jenis bahan baku 1. Bahan baku 2 8.750 dan bahan baku 3 12.500. Tinggal kamu masukkan, ya. Oke. Sama, ya. Sorry, ini. Lalu ditambahkan itu jumlah kebutuhan. Persediaan awal masukkan saja. Bahan baku 1 7.500, bahan baku 2 10.000, bahan baku 3 10.000. Nah, seperti ini, ya. Dikurangkan. Kalikan harga satuannya. Harga satuannya berarti bahan baku 1 800, bahan baku 2 500, bahan baku 3 750. Dikalikan seperti ini, dapatlah nilai pembeliannya, ya. Lalu keempat, anggaran biaya pemakaian bahan baku yang habis digunakan yang dirinci menurut jenis bahan baku dan jenis barang, ya. Nah, kita tinggal membuat kolom seperti ini, lalu masukkanlah bahan baku 1, 2, dan 3. Kebutuhannya adalah yang sesuai yang sudah kita dapatkan, ya. Di kebutuhan bahan baku 26.000 bahan baku. Untuk bahan baku 1 kebutuhannya untuk barang X adalah 26.000. Bahan baku 2 39.000 dan bahan baku X itu 13.000. Kalikanlah, ini harga per unitnya 800, 500 dan 750, ya. Nah, untuk tadi bahan, lalu tinggal dikalikan, dapatlah jumlahnya. Kemudian untuk barang Y, kebutuhan bahan bakunya adalah bahan baku 1 itu 96.000. Kalikanlah dengan harganya 800, ya. Lalu untuk kebutuhan barang Y, bahan baku 3 itu 128.000. Tinggal kamu kalikan dengan 750, ya. Lalu dapatlah ini. Kemudian kebutuhan untuk barang Z itu 92.000, bahan baku 2 untuk barang Z itu 69.000 dan bahan baku 3 untuk barang Z itu adalah 46.000. Ini, ya, 46.000. Asalnya itu yang tadi, kebutuhannya itu yang di kolom 2 ini, ya. Lalu dikalikanlah dengan harga per unit. Harga per unit untuk bahan baku 1 adalah 800, ya. Bahan baku 2 itu 500, bahan baku 3 750. Tinggal dikalikan ini, ya, seperti ini. Oke, sekian dulu, terima kasih.